Wa ma'na syahadati as-saniyati wa hiya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makna dari syahadat yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah a'lamu wa a'taqidu. Ya, a'lamu aku mengetahui, wa a'taqidu dan aku meyakini. Wa usaddiqu. Nah, ini ada tambahan wa usaddiqu wa ud'inu biqalbi dan saya membenarkan. Jadi syahadat Rasul ini seluruh apa yang ada dari Rasulullah itu kita harus benarkan. Paham maksudnya? Karena tidak mungkin Nabi itu berbohong. Seluruh para Nabi itu jujur. Karena sifatnya Nabi apa? Sidik. Kan? Sidik, amanat, tabligh, patona. Nah, nanti kita bahas itu. Jadi sifat seluruh para nabi itu sidik, tidak ada yang berbohong satupun, tidak ada. Makanya kalau ada orang di luar sana yang mengatakan Nabi Ibrahim pernah berbohong, ini dusta. Artinya orang yang ceramah itu sesat menyesatkan. Paham? Ya. Karena semua nabi sifatnya sidik. Nah, kalau misalnya nabi pernah berbohong, bagaimana dia berdakwah? Maka akan dicela oleh umatnya. Loh, Nabi saja pernah berbohong kok. Kan begitu toh. Mana gue percaya, kan begitu mana. Nah, maka apa? Ketika ada orang yang mengatakan salah satu nabi saja itu berbohong, maka dia celaka. Tidak boleh orang itu mengatakan nabi, salah satu nabi itu berbohong, tidak boleh. Karena sejatinya nabi tidak pernah berbohong. Paham ya? Nah, padahal di masyarakat banyak sekali yang seperti itu. Nabi Ibrahim pernah berbohong, kan begitu loh. Pernah dengar enggak? Belum pernah. Contoh begini. Nabi Ibrahim itu ketika menghancurkan berhala, palunya kan ditaruh di yang paling besar. Terus ditanya oleh masyarakat, ya kan, orang kafir. Kamu yang menghancurkan berhala ini. Nah, terus kemudian jawabnya Nabi Ibrahim apa? Coba lihat palu yang ada di berhala yang paling besar, kan begitu. Nah, peristiwa ini dikatakan oleh beberapa yang berlabel ustadz atau kiai mengatakan Nabi Ibrahim berbohong pertama. Sampai ada yang mengatakan Nabi Ibrahim berbohong 3 kali. Yang pertama tadi ini, yang pertama adalah ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh orang kafir menghancurkan berhala. Nah, ini apakah seperti itu tadi dikatakan berbohong? Tidak. Itu diplomasi. Diplomasi itu artinya apa? Hujah. Hujahnya begini. Kalau sesuatu yang paling besar saja kamu anggap tidak bisa menghancurkan yang kecil, kenapa engkau sembah? Maksudnya begitu. Paham maksudnya? Nah, bukan dimaknai berbohong. Ini celaka ini orang. Paham maksudnya? Akidahnya rusak ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim itu diajak oleh masyarakatnya untuk merayakan, ya misalnya tahun baru seperti ini, merayakan apa saya lupa itu merayakan pesta mewah, istilahnya begitu, pesta mewah yang di situ ada mabuk-mabukan, pokoknya pesta ria lah, diajak masyarakatnya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan ini sakim, saya lagi sakit. Padahal saat itu Nabi tidak sakit. Lalu apa maksudnya? Maksudnya adalah aku sakit hati bahwa engkau ini dan kawan-kawanmu itu tadi, masyarakat itu tadi, ini melakukan perbuatan yang sesat, melakukan perbuatan yang aniaya dirinya sendiri. Maksudnya begitu. Jadi sakit gitu loh. Maksudnya contoh misalnya gini, ada ulama yang
ulama gede lah. Ketika rakyat desa nih misalnya, masyarakat desanya itu gedabrusan, wis mabukan, wis orkesan misalnya. Kira-kira kiai niku ngrentes ta, Kak? Ngrentes, sakit. Maksudnya sakit itu, kok ya Allah, kok umatku kok sik mengkene, maksudnya masyarakat kok sik mengkene. Mesti kan ngono toh. Nah, itulah yang dimaksud Nabi Ibrahim itu begitu. Paham maksudnya? Nah, jadi tidak berbohong. Nah, orang yang mengatakan Nabi berbohong itu wah celaka itu. Pemahamannya rusak. Paham maksudnya? Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, bahkan sampai 4 kali loh. Ini tadi kedua ya. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah yang ketiga itu begini. Ketika Nabi Ibrahim dan istrinya itu bepergian atau melewati sebuah negara, di situ ada Raja Namrud, raja siapa saya lupa. Ya, pokoknya raja lah, bukan Raja Namrud. Di mana ketika ada seseorang perempuan, ya siapapun dia itu akan digauli. Paham maksudnya? Siapapun dia akan digauli. Ya, paham maksudnya? Bahkan ketika orang itu mengatakan yang lewat itu masuk ke dalam wilayahnya itu mengatakan istrinya, maka langsung digauli. Paham maksudnya? Nah, kemudian apa? Karena Nabi mengetahui akan hal itu, Nabi Ibrahim mengatakan, ditanya, ini siapa? Nabi Ibrahim tidak menjawab istrinya, tetapi menjawab saudara perempuannya. Ya. Kan benar, ya, al-muslim ikhwatul muslim, kan akhul muslim, kan al muslimu akhul muslim. Jadi seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain. Nabi berkata seperti itu kan tidak berbohong. Itu hanya diplomasi agar tidak dikena hukuman, kena rampasan, kan begitu. Dengan berkata demikian pun juga dirampas juga gitu loh. Paham maksudnya? Sehingga apa? Istrinya Nabi Ibrahim tetap ditahan. Nah, pada saat ditahan mau digauli itu, nah, pada saat mau menggauli istrinya Nabi Ibrahim itu tidak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya tidak bisa bersahwat lah. Paham ya maksudnya ya? Nah, karena doanya Nabi Ibrahim. Pokoknya tidak bisa ngapa-ngapain. Lalu dilepaskan, dikembalikan. Paham maksudnya? Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ya. Yang keempat ini ada orang yang mengatakan ini berbohong, ada yang mengatakan orang ini malah justru lebih dari itu, yaitu apa? Melakukan kekufuran. Pernah dengar nggak kira-kira cerita bahwa Nabi Ibrahim itu pernah menyembah rembulan, matahari, dan mencari-cari Tuhannya? Pernah dengar? Nah, cerita itu dusta. Masa Nabi menyembah yang lain selain Allah? Paham maksudnya? Ini kan sudah sangat sangat sesat sekali. Seorang nabi ya itu punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Amanahnya seorang nabi ini maksudnya adalah supaya kalian paham, yang dimaksud sifat amanah adalah Allah menjaga dari kekufuran. Paham maksudnya? Dari lahir sampai mati, wafat, maksudnya begitu. Jadi Allah menjaga Nabi dari sifat kekufuran, dari dosa kufur, dosa besar apalagi, dosa kecil yang menjatuhkan dirinya apalagi. Paham maksudnya? Ini amanah maksudnya begitu. Dijaga oleh Allah dari dosa kecil yang menjatuhkan harkat martabat dirinya, apalagi dosa besar, apalagi kekufuran, dosa yang tidak bisa diampuni. Paham maksudnya? Nah, kalau Nabi pernah melakukan kekufuran, kemudian dia berdakwah, lalu apa kata umatnya nanti? Nabi saja pernah menyembah ini, menyembah itu, kan begitu nanti. Nah, seperti itu. Makanya itu adalah dusta yang sangat dusta sekali dan sangat naudzubillah min dzalik. Karena apa? Seluruh para nabi tidak pernah melakukan kekufuran. Cerita-cerita itu adalah cerita dusta, cerita bohong. Tidak boleh kita yakini. Paham ya?
Asalnya dari mana cerita itu? Asalnya dari Israiliyat, orang-orang Yahudi yang menyusupi kitab-kitab yang sudah beredar. Sehingga apa? Kitab itu sudah rusak. Seperti itu. Paham ya? Jadi itu. Jadi membenarkan seluruh apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya Nabi Muhammad saja, seluruhnya. Nah, contohnya tadi, Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong. Kalau berbohong gimana? Nabi kok berbohong? Paham maksudnya? Nah, jadi itu, ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Bisa dipahami ya?